sih Kak, first time lomba itu kalah. Terus alhamdulillah ya, lama-lamaan itu jadi juara satu. Orang lain aja bisa kok join-join, kenapa aku enggak gitu. Aku beraniin, jadi tuh apa ya Kak, sempet ngedown sih, sempet ragu, nggak pede. Jadi dari Universitas Diponegoro, dari UNES, terus aduh, apa nggak usah jadi apa namanya finalis ya, nggak usah ikut lah, mahasiswa BK bisa stres toh gitu. Ya ampun, kalian tuh jangan kira kita para Gen Z BK itu nggak stres, itu stres banget teman-teman. Ngedown juga pernah. Motivasi kalian buat belajar, buat kuliah itu apa? Kalau dari aku nih, aku motivasiku pengen jadi dosen kan. Jadi udah kejar, pokoknya semangat belajar terus. Halo guys, selamat datang di podcast Real Talk, cerita kita, cara kita. Podcast yang membahas kisah nyata, jujur dan apa adanya, anak muda yang berani keluar dari zona nyaman dan memilih untuk berkembang. Aku Amistia dan hari ini aku kedatangan bintang tamu yang inspiratif dan penuh cerita pastinya. Langsung saja nih kita sambut Kak Vika. Halo Kak Anis, makasih banyak loh udah diundang ke podcastnya Kakak. Oh, terima kasih juga ya Kak udah hadir. Iya Kak. Oke, Kak, gimana nih Kak kabarnya Kakak hari ini? Kabar ya, alhamdulillah sih baik Kak. Cuman tadi itu sempet sarapan gitu. Macam nggak Kak hari ini Kak? Cepol Kak. Apa ya, di Solo itu kan lagi rame-ramenya pagi tuh. Iya. Berangkat sekolah, berangkat kerja juga kayak ya gitu. Kak ya. Oke, sebelum kita mulai dari obrolan inti nih Kak, Kakak bisa perkenalan diri ke teman-teman dulu nih. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Vika Twisa Putri. Aku berasal dari Prodi BK atau Bimbingan Konseling Universitas Veteran Bangsa Nusantara. Oke, mungkin bisa diceritain nih Kak, Kakak asalnya dari mana sih? Oh iya, aku dari Pacitan, Jawa Timur. Wah, jauh banget nih Kak. Lumayan. Kakak pernah ke sana? Pernah sih ke pantai. Pantai apa Kak? Kemana ya? Ke Teluk Ria kayaknya Kak. Oh ya, itu lumayan deket kok. Nanti kalau mau ke Pacitan mampir aja. Oke, siap. Nanti aku mampir ke rumah Kak Vika deh. Oke, langsung nih Kak, aku mau langsung ke obrolan inti nih. Kak Vika, kalau flashback ke awal masuk kuliah nih, tipe mahasiswa seperti apa sih kakak ini? Langsung aktif organisasi, volunteer, atau lomba, atau jadi mahasiswa kupu-kupu dulu nih Kak? Oke, aku cerita ya Kak nih. Dulu kan abis PKKMB ya, itu aku sempet bingung. Belum banyak kenalan kan, aku bingung ini mau ngapain ya kuliah. Kan kuliah cuma kuliah pulang. Awalnya aku mikir gitu. Terus aku dapat nih relasi dari prodi lain gitu. Oh ternyata mereka ada join organisasi UPMI Kak, ada yang Eureka, ada yang Hima gitu kan. Terus aku tanya-tanya, kamu kenapa sih join itu? Nah katanya tuh buat ngisi waktu luang aja gitu. Kebetulan kan rata-rata nakos gitu. Iya. Dan aku juga nakosan Kak. Nah sebagian nakos tuh banyak waktu luangnya. Aku pikir-pikir, udahlah aku ambil UPMI aja gitu. Oh jadi UPMI itu organisasi apa sih Kak? Untuk kegiatan mahasiswa Islam. Wah keren banget nih. Itu awal-awal sih Kak, pas semester 1 aja. Oke, Kak, kan ini kan kakak banyak ikut lomba sama volunteer juga ya. Kakak kan tergolong mahasiswa yang aktif juga nih. Boleh nggak nih Kak diceritain pengalaman pertama kakak ikut lomba, organisasi atau volunteer nih? Kalau ngomongin soal volunteer ya Kak, volunteer dulu itu ini, aku ikutnya relawan KIP kuliah. Kebetulan kan aku mahasiswa KIP. Iya. Nah dari situ aku daftar relawan KIP kuliah Jawa Tengah gitu. Itu kegiatannya ngapain aja Kak? Kegiatannya ya itu Kak, sharing atau sosialisasi ke SMA gitu. Tapi ada juga kok lewat online gitu Kak. Oh jadi lewatnya kayak Zoom, gini gitu ya Kak ya? Soalnya kan waktu itu masih masa-masanya online gitu kan kalau anak-anak itu.
Dan kalau ngomongin soal lomba, yang pertama kali aku lakuin itu lomba desain sih Kak, karena aku suka ngedesain gitu. Wih, keren banget. Udah sampai nasional belum nih Kak? Alhamdulillah sih udah Kak. Wih, keren. Dari Kalau juara berapa Kak? pertama-tama itu kalah sih Kak, Aduh. first time lomba itu kalah. Terus alhamdulillah ya, lama-kelamaan itu jadi juara 1. Wih, keren banget. Kalau Kak Nisa nih, desainnya itu pakai apa biasanya? Aku biasanya pakai Canva. Kan Kak. Iya, aku pakai Canva. Kalau Adobe itu udah pernah nggak? Aduh, kayaknya Adobe itu kayaknya agak susah ya Kak. Jadi aku masih agak bingung juga. Ya sih Kak, terus aplikasinya juga muatnya banyak banget sih. Iya. Mungkin aku pernah coba kayak Corel Draw juga sih. Oh, kayak dong. Iya, pernah. Keren sih itu Kak, bagus loh aplikasinya kalau berdasarkan review gitu. Iya sih, banyak juga yang pakai itu juga ya Kak, Corel Draw juga. Oke nih Kak, boleh nggak Kakak jujur aja nih, Kakak sempet ragu nggak sih ikut kegiatan kayak gitu? Awalnya sih jelas ragu ya Kak, karena aku mikir ini nanti dapatnya apa ya, aku juga belum punya teman-teman banyak kan, terus kalau mau mulai jualan itu dari mana gitu kan. Tapi lama-lama oh orang lain aja bisa kok join-join, kenapa aku enggak gitu. Aku beraniin diri tuh apa ya Kak, sempet ngedown sih, sempet ragu, nggak pede gitu. Oh berarti Kakak berarti udah berani keluar dari zona nyaman juga nih Kak ya? Ya bisa dibilang gitu sih Kak, karena dulu kan ya aku pernah nih ngedown tuh di masa-masa kalah lomba. Dan sama apa namanya, pertama di kampus itu kan aku belum rata kan, belum Iya. kenal semuanya, mereka tuh join apa sih itu belum tahu. Ya lama-kelamaan aku setelah mengenal mereka, banyak cerita-cerita dari mereka, ya udah aku ikutin aja. Oke, jadi bukan karena FOMO ya Kak ya? FOMO-nya ini menurutku enggak sih Kak, soalnya ikut-ikut yang hal positif gitu. Oke, berarti FOMO-nya itu FOMO yang ke hal positif gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Kalau Kak Nisa sendiri bagaimana di kampus tuh ikut organisasi? Aku ikutnya sih Hima ya. Oh, Hima. Iya, cukup Hima aja sih Kak, takut nggak bisa bagi waktu. Oh, itu udah masalah umum sih Kak sebenarnya. Kalau apa namanya tadi, manajemen waktu itu. Soalnya ya kita gimana ya, ada kesibukan sendiri-sendiri kan. Iya, benar-benar nih. Oke Kak, aku mau tanya nih, apakah gini, sebenarnya motivasi terbesar Kakak di awal sampai mau terjun di kegiatan kampus tuh apa sih? Apakah lebih karena keinginan pribadi untuk berkembang, cari pengalaman, atau ada figur yang bikin Kakak terinspirasi nih? Oke, kalau ngomongin figur nih ada Kak Jerome Pauline. Tentunya teman-teman udah tahu semua siapa beliau kan. Iya. Nah, itu apa ya Kak, aku dengarkan podcastnya dia itu pernah bahas, dia pas SMA atau apa ya itu pernah bilang kalau dia itu sering di bis itu baca buku terus. Iya. Sampai dibilang sama teman-temannya itu kutu buku. Nah, aku dari situ kok, wah keren sih Kak Jerome, tapi pernah dibully juga. Dari situ aku wah ya udahlah, aku terinspirasi sampai apa, aku kegagalan mulai dari ikut apa relawan KIP itu kan diseleksi, aku juga ragu kan, tapi ya udahlah aku coba, terus aku ikut organisasi. Awalnya juga aku takutnya nggak ini loh Kak, nggak keterima karena kan banyak yang daftar, terus gue juga lomba. Nah, lomba itu paling bikin deg-degan karena saingannya kan banyak ya Kak. Iya. Terus aku tuh mikir, aduh bisa nggak ya, dan akhirnya first time itu aku kalah Kak, aku nangis banget itu. Pasti down banget ya Kak ya. Jadi situ aku nggak usah ikut ya, aku pernah loh di posisi kayak gitu. Iya, udah pernah di posisi pengen menyerah juga ya Kak ya. Tapi akhirnya ya ngapain aku nangis, udah nangisnya udah dulu, mending kita bangkit gitu lah. Keren banget kamu ya. Keren kok. Aduh enggak. Kalau Kak Nisa sendiri itu suka ini nggak Kak, editing video gitu? Kalau editing video sih aku nggak begitu suka ya Kak. Mungkin lebih ke editing kayak poster-poster gitu aku suka sih. Oh poster. Iya. Kalau poster tuh biasanya infografis atau lebih ke ilustrasi Kak? Lebih ke ilustrasi sih Kak kalau aku. Gitu. Ya kalau infografis itu jarang sih Kak buat kayak gitu. Kecuali kalau tugas kuliah ya Kak, itu pasti harus pakai. Kalau tugasnya kuliah Kakak nih, itu lebih ke infografis atau ilustrator?
Lebih ke ilustrator sih Kak, lebih banyaknya. Apalagi kan aku dari prodi ilmu komunikasi ya Kak. Pastinya ya kayak bikin posternya lebih ke arah ilustrator. Oke, bagus sih Kak. Menurutku udah bagus itu. Oh iya nih Kak. Oke, aku mau tanya Kak. Dari semua perjalanan Kakak nih, momen yang paling membekas sampai sekarang bisa jadi prestasi yang membanggakan atau justru kegagalan yang bikin Kakak down dan akhirnya jadi titik balik dalam hidup Kakak. Itu menarik nih pertanyaannya. Kalau aku boleh cerita ya, boleh ya? Itu awalnya kan aku ikut organisasi UKMI ya. Iya. Kalau di luar kan ikutnya relawan KIP. Iya. Nah itu aku sempat ngedownnya itu masalah apa ya, relasi kan masih dikit banget semester 1 itu. Nah dari situ apa namanya, kalau untuk relawan KIP aku dapat relasi dari berbagai universitas di Solo Raya sih Kak. Nah ternyata mereka juga cerita nih pengalamannya tentang apa, berproses. Mereka juga banyak gagalnya, kemudian dari situ mereka belajar gagal itu keberhasilan loh. Nah, dari situ aku sebenarnya apa ya, dengar motivasi kata-kata kalimat kegagalan adalah awal keberhasilan. Apa iya ya, di benakku tuh munculnya kayak gitu Kak, karena kan gagal kok berhasil, kok awal berhasil, oh ternyata proses namanya. Habis dapat dari motivasi dari teman-teman pasti Kakak jadi gagal down ya ini. Iya, terus pas kalau untuk lomba udah jelas sih Kak, dulu kan kalah terus. Iya. Gimana ya, mau lihat persaingannya itu luar biasa sih Kak mereka. Terus aku minder juga sih pernah. Gimana ya caranya ngilangin minder itu, aku masih ragu-ragu. Pastinya Kakak juga kan Kakak ikutnya lomba nasional ya, pasti kan dari berbagai perguruan tinggi juga ya. Apalagi perguruan tingginya pasti yang udah top, pasti Kakak yang pernah merasa minder kan Kak? Minder banget Kak. Ya aku tuh pernah ikut lomba apa namanya, Olimpiade Bahasa Indonesia kan. Awalnya kan diseleksi dulu ke 50 besar lah istilahnya. Iya. Itu alhamdulillah lolos. Nah terus sama dosenku tuh dibiayain untuk offline-nya itu ke Semarang. Oh, berarti lombanya di Semarang ya Kak? Iya, Universitas Semarang, tahu? Oh tahu. Iya itu kan. Nah aku kan lihat Kak tulisannya gini, ini dari Universitas Diponegoro, dari UNES, terus aduh apa nggak usah jadi apa namanya finalis ya, nggak usah ikut lah. Tapi ternyata wes udah gas. Kalau Genzi kan kita gas gitu kan. Iya benar, pasti gas. Aku gas kan, aku paginya udah naik kereta kan Kak, kereta terus datang sampai sana aku sendirian Kak. Aduh, nggak punya teman berarti di sana Kak. Terus kenal aku itu anak SMP di sana itu, bayangin. Aku udah datang di sini berikan pakai jas, terus sana tuh ternyata dapetnya kenalan SMP gitu kan awalnya. Tapi ya udahlah, enjoy gitu. Terus sampai sana itu ya apa, udah disediain makan gitu kan. Terus lomba-lomba ya deg-degan sih Kak, karena yang dipelajarinya nggak banyak yang keluar. Oh itu gitu. Olimpiadanya kayak gimana Kak? Kita buat artikel atau gimana nih Kak? Itu ABCD ya namanya, kayak apa namanya Kak, pilihan ganda itu loh lombanya. Oh jadi kayak kayak Olimpiade sains gitu ya Kak? Iya betul, itu di apa USN, iya Semarang. Iya, ya udah Kak, dari situ ternyata apa namanya, banyak hal apa yang dapat aku ambil gitu loh Kak, mulai dari keberanian, terus berproses, dan yang pastinya ambil keputusan gitu. Yes, keren banget loh Kak, udah sampai ya tahap itu loh. Bisa dibilang tuh fase-fase apa ya Kak, proses, karena waktu itu aku masih semester 3. Iya. Jadi pas ikut lomba itu Kakak pas masih semester 3 ya? Iya. Soalnya apa, bingung kan Kak, aku tuh suka bahasa Indonesia kan. Dulu tuh mau masuk kampus tuh bingung, jadi mau pilih bahasa Indonesia atau mau pilih BK atau psikologi. Nah akhirnya aku pilih BK karena aku suka apa namanya, lebih ke mempelajari karakteristik orang tuh seperti apa gitu. Dan pastinya Kakak pasti sadar akan mental health juga ya Kak? Itu iya dipelajarin juga sih Kak.
gimana ya, banyak loh teman-teman tuh yang bilang ke aku, mahasiswa BK bisa stres toh gitu. Oh ya ampun, kalian tuh jangan kira kita para Gen Z BK itu nggak stres, itu stres banget teman-teman. Down juga pernah. Pasti tugasnya banyak juga ya Kak di BK Kak. Bisa dibilang banyak Kak. Lebih ke project kelompok sih, bikin video gitu. Oke, pernah nggak sih Kakak datang ke sekolah-sekolah gitu? Nah, dulu itu semester 2 Kak. Bayangin aku tuh kan semester 2 ya, belum Iya. pernah ke SMK, belum pernah ke SMA, tuh nggak dikasih apa namanya, semester 1 tuh nggak dikasih apa pembelajaran lah sama dosen. Ternyata semester 2 kita udah disuruh apa namanya terjun ke SMK. Oke, kegiatannya ngapain aja tuh Kak pas di SMK Kak? Itu kebetulan kita observasi sih, kayaknya berangkat-angkat gitu loh. Oke, mungkin agaknya kayak apa ya Kak? Itu apa namanya? Kalau namanya di SMA dulu itu LKPD, lembar apa namanya, kebutuhan peserta didik. Itu dulu di SMA ada Mbak semuanya Kak. Kayaknya dulu pernah sih Kak kayak gitu. Agak Gitu lupa sih sih. Kak. Sebenarnya itu buat ini loh, kebutuhan dosen juga kan. Kita tuh collab soal apa penelitian artikel. Beliau kan mau bikin jurnal. Iya. Nah dari situ beliau ngarahin kita buat observasi ke sekolahnya. Jadi datanya nanti yang didapat dari sekolah itu dikasih ke dosen gitu untuk nilai UTS sih waktu itu. Baru tahu sih Kak, soalnya dulu kan pas waktu SMA aku juga cuma disuruh ngisi doang. Tapi kan aku juga nggak tahu ya, Iya. itu tujuannya buat apa, kan aku juga nggak tahu kan. Ternyata ada tujuannya juga ya Kak. Iya sih. Kalau Kak. guru ngasih angket Gitu. Oh ya, kalau Kak Nisa ini di kampus join organisasi apa aja Kak? Aku kalau di kampus itu Oh Himakom, lima kok. terus sama itu Kak, komunitas radio, Give Radio. Oh, cocok sih Kak. Dari aura-auranya Kakak ini aura apa ya, jurnalis gitu loh. Masih tahap belajar Kak. Semangat, semangat. Kalau ngomongin apa namanya tahap belajar ya, ya ada pastinya ada suka dukanya ya Kak ya. Iya benar banget. Kadang tuh kita minder ya. Pastinya Kak, pasti kan ada teman kayak wah dia kayak lebih rajin, terus kayak dia punya suaranya bagus, dia bisa nge-MC. Itu kalau dari aku pasti juga minder sih Kak. Pengen juga kayak mereka. Sama sih Kak, aku dulu tuh ya perjuangan dari kelas 10 ya. Dari SMP sampai MA itu kan 6 tahun ya. Iya. Itu aku bener-bener minder banget Kak. Dulu aku juga pernah sih dibully pas saat SD. Nah itu jadi bahan trauma aku. Terus soal ngomongin public speaking nih, beda banget. Dulu tuh aku pendiam banget loh Kak orangnya. Pendiam, kalau nggak disapa ya udah. Maunya apa tuh takut gitu kan. Tapi lama-lama aku setelah ikut organisasi OSIS kan dulu namanya di SMA itu, yaudah aku terbiasa ngomong nih, kemudian jadi apa ikut-ikut panitia gitu kan. Ya udah dari situ, oh ternyata gini ya perubahan aku dulu sama sekarang gitu. Aku juga sih Kak, dulu SMA kan aku termasuknya no lab ya, anaknya yang nggak pernah ikut organisasi, terus kayak ya lingkup pertemananku juga kecil. Terus giliran aku kuliah, aku udah mulai nyoba ikut Himakom, terus ikut kayak kegiatan-kegiatan gitu. Dulu tuh aku sempat kayak grogi, minder gitu Kak, kalau tampil di depan umum. Oh kayaknya itu deh masalah umum deh Kak. Semua orang, apalagi Gen Z ya teman-teman, buat kita semua itu pasti apa namanya ngerasain minder. Terus juga banyak teman-teman itu yang nggak usah, mending nggak usah, kalau disuruh maju tuh mending nggak usah, kamu aja yang maju. Iya bener-bener, iya Kak, aku juga Kan? gitu Kak. Jadi kayak kalau disuruh maju tuh kayak gemeter dulu Kak biasanya, jadi kayak grogi-grogi dulu gitu loh. Ya wes Kak, itu kayaknya udah masalah umum ya. Iya bener banget. Oke nih Kak, aku mau tanya nih Kak, kan sebagai mahasiswa yang aktif nih, Kakak kan pasti pernah di fase capek, kelelahan, hampir menyerah nih. Terus gimana cara Kakak membagi waktu antara kuliah, organisasi, volunteer, dan lomba waktu itu? Gimana? Nice, pertanyaannya bagus sih Kak. Kalau main manajemen waktu itu dulu aku sampai ngedown ya, gara-gara bingung nih teman-teman bagi waktunya tuh gimana. Waktu itu kan aku ikut semester 1 ikut UKMI Kak. Iya. UKMI, terus bulan Desembernya aku mulai join lomba-lomba sama
relawan KIP. Terus kebetulan di saat itu juga aku ikut pelatihan artikel ilmiah kan Kak. Oh, di kamu satu di mana Kak? Itu dari yayasan Kak, kayak namanya tuh Asian Youth Development gitu. Oke. Nah, aku bingung nih Kak, gimana ya bagi waktunya, tugas kelompokku kan banyak banget, full itu Kak, masih maba-mabanya banget kan. Nah dari itu gimana ya cara bagi waktu, oh ternyata aku prioritasin tugasku dulu, karena kan pastinya ngaruh ke nilai ya kan, nilai nanti benar. gitu. Habis itu aku lanjut ke ini, apa namanya, lomba desain. Nah terusnya gini, aku cari ide-idenya tuh dari jauh-jauh hari dulu. Misalkan nih lombanya itu dulu, kalau dulu tuh tentang ini, mental health Oke. gitu kan. Nah aku cari nih apa sih, ini kan ternyata desainnya ilustrator, ilustrasi gitu kan. Ya udah aku bikin, oh nanti harus ada gambar orang nangis, orang stres gitu kan. Nah itu udah aku rancang dulu. Nah kalau udah itu kan malamnya aku ikut pelatihan. Iya. Kalau malamnya ikut pelatihan itu aku offin dulu apa sosial media kayak WA gitu. Mungkin kan pelatihannya cuma sekitar 1 jam. Iya. Ya udah aku bagi waktunya gitu. Biasanya habis maghrib sih Kak. Habis maghrib itu udah mulai Terus kegiatan selanjutnya ya Kak? Betul, terus nanti jam 8 itu udah aku waktunya prepare belajar sih buat besok kuliah gitu biasanya. Yes. Terus Kakak istirahatnya jam berapa itu? Gimana ya, kalau untuk soal tidur ya, Iya. pastinya agak malam sih Kak, kadang kan jam 11 gitu. Apalagi tuh pernah aku sampai tidur jam 1, jam 2 gara-gara tugas kelompok sama tugas individu. Terus lombanya juga mepet deadline sama ada tugas project dari organisasi. Waduh, berarti dikepung deadline ya Kak? Iya, deadline itu sangat menguras kaum Gen Z kita itu. Iya, kayaknya Gen Z itu lebih takut dikejar deadline nggak sih Kak? Betul, tapi kalau ngomongin Gen Z ya, Iya. Gen Z itu gini, sukanya deadline. Aku tuh pernah dengar ya di beberapa podcastnya teman-teman luar sana itu, mereka tuh kalau nggak deadline tuh nggak segera dikejar gitu, nggak segera dikerjakan. Relate sih Kak. Makanya gini, kalau misalkan nih dikasih tugas atau dikasih project apa gitu, deadline-nya masih 20 hari, ya itu belum ngapa-ngapain. Gen Z itu biasanya kayak gitu. Iya, biasanya ngerjainnya tuh ya semalam sebelumnya sih Kak. Betul. Kayak gitu lah. Bener banget. Aku juga dari aku nih Kak, aku juga kadang nerapin sistem kebut semalam juga sih. Wah, SKS nih. Iya. Bukan lagi sistem apa kredit semester, tapi sistem kebut semalam. Iya Kak. Itu kadang bikin otak itu langsung kayak gimana ya Kak? Langsung idenya tuh muncul Betul. ke situ ya Kak. Pasti Kak Nis, aku juga gitu. Kalau pas belajar malam-malam tuh biasanya besok UAS. Iya. Apa ya belajarnya? Udah nanti malam aja deh belajarnya. Ya udah langsung aku belajar, terus apa yang ada di otak aku tuh tiba-tiba keluar gitu Kan, bener kan? Ternyata nggak cuma aku yang ngalamin ya Kak. Itu udah masalah umum banget sih Kak Nis. Oke, di sini aku juga mau tanya nih Kak. Kan dari aktivitas yang Kakak jalani nih, pengalaman berharga apa yang paling Kakak rasakan? Apakah soal relasi, mental, kepemimpinan, atau cara Kakak cara melihat hidup nih? Kalau aku lebih ke cara melihat hidup sama relasi. Soalnya tuh kalau ngomongin relasi pastinya dapet apa ya, insight banyak gitu loh, kayak pengalamannya mereka tuh terbagi sama kita. Kayak misalnya nih Kak Nisa kan dari ilmu komunikasi ya. Iya. Itu, nah Kak Nisa nih berbagi kegiatan ilmu tuh gini loh, cara editingnya yang bener itu gini loh, cara desain gini loh. Nah apa dari BK? Oh gini toh Kak, gitu. Jadi kayak apa ya, saya tukar ilmu gitu. Berarti harus pinter ya Kak, kita cari relasi-relasi nggak cuma di dalam kampus juga ya Kak? Betul, dari luar. Kebetulan kalau sepengalamanku pas ikut relawan KIP itu kan ada yang dari Undip, ada yang dari UGM, sama ya kampus-kampus favorit ya UMS gitu kan. Nah dari situ aku tahu mereka tuh ternyata belajarnya tuh ada yang bimbel juga loh. Iya, kok pakai bimbel ya? Ada gitu loh. Terus mereka juga join pelatihan artikel-artikel gitu. Nah dari situ aku taunya. Terus ya udah gabung mereka. Berarti relasi itu bisa jadi bekal nggak sih Kak? Betul Kak, betul banget. Dia relate banget loh sama kehidupan kita. Karena kan kalau tanpa relasi kita kayaknya
gimana ya, nggak tahu apa-apa gitu. Makanya penting banget teman-teman buat kita cari relasi. Apalagi kan kita masih kuliah ya Kak, pasti butuh banget relasi kan. Apalagi kan nanti kan kita juga masuk dunia kerja ya Kak. Betul. Pasti kita juga butuh relasi. Iya teman-teman, betul banget, relasi itu sangat penting banget. Oke nih Kak, buat teman-teman yang sekarang masih ragu, minder atau nggak bisa bagi waktu, langkah kecil apa supaya mahasiswa itu berani memulai? Oke, nice, bagus banget. Gini, motivasi kalian buat belajar, buat kuliah itu apa? Kalau dari aku nih, aku motivasiku pengen jadi dosen kan. Jadi udah kejar, pokoknya belajar terus. Walaupun itu pahit ya, maksudnya nguras energi. Ingat tujuan kita kuliah apa, ingat tujuan kita belajar itu apa, gitu sih. Oke Kak, keren nih Kak pesannya hari ini. Oke, kita langsung masuk ke segmen nih. Oke. Sekarang kita ke segmen ini, cepat jawab Kak namanya. Aku kasih pertanyaan dan nanti kakak jawab secara singkat ya. Boleh. Organisasi atau lomba? Lomba. Jadi ketua atau anggota? Ketua. Prestasi atau proses? Proses. Nongkrong atau rebahan? Nongkrong. Tim atau individu? Individu. Oke, keren. Wah ya, si Kak Nisa kan juga keren banget loh ini. Terharu aku Kak. Dari obrolan hari ini kita belajar mahasiswa berprestasi itu bukan tentang mahasiswa yang banyak piala atau mahasiswa yang paling sibuk, tapi mahasiswa yang mau belajar dari setiap proses pembelajarannya. Oke, dari cerita Kak Vika ini ngingetin kita bahwa setiap langkah kecil bisa jadi bekal untuk di masa depan nanti. Oke Kak, bener nggak nih Kak? Bener banget teman-teman Gen Z. Oke, terima kasih banyak Kak Vika atas waktu dan cerita luar biasa hari ini. Aku Anistia pamit undur diri. Dan ingat teman-teman, setiap cerita layak kita dengar. Karena di sini adalah Real Talk, cerita kita, cara kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Podcast Real Talk. Dan sampai jumpa.